Sementara kita mesra-mesraannya. Sebuah cerita pulang tentang tumbuh dan tentang ikatan yang tak pernah benar-benar pergi. Di sebuah desa kecil bernama Ngalian, kami memulai perjalanan yang perlahan mengubah cara kami melihat banyak hal. Kami datang sebagai mahasiswa, membawa ransel, mimpi, dan keberanian untuk melangkah ke tempat yang belum kami kenal. Awalnya terasa seperti perjalanan biasa, namun tanpa kami sadari, desa ini sedang menyiapkan cerita yang tak sederhana. Hari pertama, semuanya terasa asing. Wajah-wajah baru, lingkungan baru, dan cerita baru yang belum kami pahami. Semula, langkah kami ragu. Tanah yang kami pijak pun terasa asing. Kami saling menatap, bertanya dalam diam, apa kita benar-benar siap? Lalu, pintu-pintu rumah terbuka. Senyum-senyum sederhana menyambut kami. Tangan-tangan hangat menyalami kami, seolah berkata, "Tenang, kalian tidak sendiri." Hangatnya sambutan warga perlahan menghapus jarak di antara kami. Di Ngalian, kami menemukan ketenangan yang jarang kami rasakan sebelumnya. Ada suara aliran air yang mengalir pelan di sela aktivitas warga. Ada suara azan yang menggema di tengah pedesaan, menyatu dengan aktivitas sehari-hari. Anak-anak berlari ke sana kemari, belajar dengan semangat, bercerita dengan mata yang berbinar. Kami menyaksikan arti gotong royong yang sesungguhnya. Peluh yang jatuh bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Kami tidak hanya menjalankan program, melainkan kami tumbuh bersama lelah yang mengajarkan tanggung jawab, bersama tawa yang menguatkan, bersama cerita-cerita kecil yang tak akan pernah tergantikan. Hari demi hari berlalu, kami mengajar, belajar, berdiskusi, dan bekerja bersama warga. Kami datang dengan niat mengabdi, namun justru kami yang banyak dibentuk. Kami belajar tentang ikhlas, tentang sabar, tentang arti cukup, dan tentang bagaimana hidup bisa terasa lebih utuh ketika dijalani bersama. Hingga akhirnya, hari itu datang juga. Koper kembali dikemas, foto-foto terakhir diambil. Kami tersenyum, meski mata tak selalu bisa menyembunyikan perasaan. Kami tidak pernah benar-benar siap untuk mengucap perpisahan. Karena yang kami tinggalkan bukan sekedar tempat, melainkan orang-orang yang sudah menjadi bagian dari cerita kami. Terima kasih atas setiap pintu yang dibukakan, setiap tangan yang digenggamkan, setiap senyum yang menguatkan langkah kami. Terima kasih telah menerima kami bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Jika selama kebersamaan ini ada tutur kata yang kurang berkenan, ada sikap yang tak sengaja menyakiti, kami mohon maaf dengan setulus hati. Semoga segala kebaikan yang tumbuh di Ngalian terus bersemi dan menguatkan satu sama lain. Karena bagi kami, ini bukan tentang perpisahan, ini tentang pulang dengan hati yang telah menemukan rumah kedua. Kami, KKN UIN Wali Songo Posko 9, pamit. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine.
were just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the sun. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain masak nasi di masjid supaya listrik di posko nggak mati. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain rebutan hangar tiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain bawa kolak sepanci-pancinya dari rumah. Ya. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain penyimpanan HP aku penuh tiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ngajar anak TK setiap hari. Ya, seru banget anak-anak kecil lucu. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain barang-barang rumah dibawa ke posko, mesin cuci, magicom, kulkas, kasur, kompor, dandang banyak. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal jadi si paling adik di posko. Kalau nggak KKN, gue nggak bakal ngerasain tidur sama kasur baseng tiap detik. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain nyapa orang tiap ketemu di jalan. Kalau nggak KKN, aku nggak akan belajar baca berjanji bareng ibu-ibu pengajian. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain dicari tiap hari cuman buat Alina minta duit dong. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain memoriku lebih cepat penuh daripada memori manisku sama dia. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya mandi di masjid setiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah bikin kata-kata setiap hari. Kata-kata hari ini Kak Marcel. Utamakan berkembang baik sebelum berkembang biak. Kelas. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain hal yang pertama kali aku lakuin di sini, kayak ngisi buku fatayat, ngisi pengajian Nasyatul Asia, ngisi khotbah Jumat, ikut rutinan setiap Jumat, dan itu banyak banget makanannya. Bapak bawa makanan, suka. Kalau nggak KKN, aku nggak pernah tahu gizi seimbang karena di poskoku isinya anak-anak gizi semua.